Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore kepada kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pujaan dan sesembahan kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah mengembalikan kami kembali untuk kami bisa beribadah, menyembah serta memuliakan nama-Mu setelah seharian dalam kegiatan kami masing-masing pun Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami semua, untuk kami bisa mempergunakan hidup ini berkenan di hadapan Engkau. Sekaligus kami menyerahkan acara ibadah PA pada sore malam hari ini ke tangan-Mu. Ya Tuhan, kami sangat merindukan Engkau, kami sangat merindukan ibadah ini, dan itu sebabnya Tuhan, sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian Tuhan, di saat kami menunaikan ibadah pelayanan kami, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, kuasai hati pikiran kami untuk kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah pada sore hari ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, biar Tuhan berikan roh puji-pujian, roh sukacita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita, diri kita, untuk kita memuji-muji Tuhan sampai nanti kita bisa mendengarkan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 309, Hanya Yesus Jawabanku. 309, Hanya Yesus Jawabanku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allahku cari damai, hanya ku dapat damai
Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah ketenangan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Yesus itulah jawaban satu-satunya lewat firman-Nya untuk sanggup menolong kita ketika kita dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Maka jawabannya hanya satu, ada di dalam Yesus atau ada di dalam firman-Nya. Mari kita akan mempersiapkan diri kita menggunakan waktu, kesempatan ini untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Kita akan melakukan pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Di psalm maupun pujian rohani tidak ada. Mari kita akan pujikan ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
haleluya. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini kesempatan. Biarlah kesempatan ini juga kita gunakan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ujian ini, dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Biarlah Tuhan kesempatan ini boleh kami gunakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sementara Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, pada saatnya Tuhan kami tidak berdaya, dan sungguh-sungguh kehidupan kami sudah dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ujian ini. Terima kasih. Sekarang Tuhan, saatnya kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan hati, pikiran, dan angan-angan kami, supaya sungguh Tuhan waktu yang ada ini, sungguh-sungguh Tuhan akan menolong kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kerinduan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, dan sungguh firman-Mu akan mengerjakan hati dan pikiran kami dan menjadi iman, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun hamba-hamba-Mu bertugas dalam penggembalaan bersama sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapan yang sama kuat Engkau nyatakan juga kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba ini, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni. Dan Tuhan, Engkau mengetahui keadaan hamba, Engkau mengetahui keterbatasan hamba, namun demikian Engkau yang tidak terbatas itu akan menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh-sungguh firman Allah yang boleh kami dengar ini kami terima dan kami yakini menjadi iman, mengerjakan hati kami, mengobatkan kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu kami tiada cacat dan celah, dan kami sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau memberikan kekuatan,
memberikan hati yang merindukan selalu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Selamat berbahagia untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan lagi hari ini. Setelah seharian kita berkegiatan, bekerja, saudara sekalian, ada yang di ladang, ada yang di kantor, ada yang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kenyataannya Tuhan sudah menolong, menyertai kita sampai sore hari ini. Sehingga Tuhan gerakkan hati kita, menyentuh hati kita, untuk kita yang mendapatkan suatu kesempatan lagi untuk kita bisa merindukan pribadinya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, firman Tuhan di hari-hari ini sungguh ya menolong kita, sudah menolong kita, ya mengingatkan kita, bahkan menyadarkan kita saudaraku, bahwa di hari-hari ini kita sedang mendapatkan kepercayaan Tuhan sejak berita tentang kematian kebangkitan Tuhan Paskah yang lalu. Tuhan sudah memberikan firman begitu rupa sampai Tuhan itu memberikan suatu kepercayaan kepada kita. Orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, hidup ketidakbenaran itu, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membenarkan kita lewat firman-Nya yang setiap kali ya kita dengar, kita baca, menyucikan hati kita sampai pada akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita dipercayakan mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan, dan juga mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka Tuhan mengutus kehidupan kita, ya mengutus kehidupan kita setelah Tuhan itu memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk supaya kehidupan kita ada kemampuan, ya ada kemampuan yang ajaib untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, mengerjakan pekerjaan keselamatan dan pendamaian. Dan lebih besar lagi yang Tuhan inginkan untuk kita juga mengerjakan adalah untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan oleh Tuhan. Sekalipun jalan untuk bisa melakukan pekerjaan itu tidaklah mudah, tapi Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita diutus di tengah-tengah serigala sekalipun, ya, sekalipun kita berdiam di tengah-tengah tahta iblis sekalipun, maka sekali-kali Tuhan itu tidak membiarkan kita, dan Tuhan sungguh tetap memberikan hati kita, hati yang yakin, yang percaya. Bahkan dalam sidang jemaat Pergamus, gembala Antipas itu, ya, adalah gembala yang ada di situ, dibunuh di depan sidang jemaat itu, dan kita diberikan contoh yang begitu luar biasa. Jemaat Pergamus ini tidak terpengaruh dengan keadaan yang semacam itu. Bahkan disebutkan jemaat Pergamus ini tidak menyangkal imannya kepada Tuhan, tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Dia tetap bertahan untuk dia tetap hidup dalam kebenaran Allah, dalam kesucian Allah. Inilah yang Tuhan tunjukkan, yaitu sebabnya maka ayat-ayat yang sudah kita baca ketika Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala, ya di tengah-tengah serigala yang buas itu, dunia dan segala kejahatannya, ya betul-betul mengancam kehidupan kita, siap untuk menerkam kita,
tapi tampilnya seorang gembala agung pemelihara jiwa itu cukup untuk bisa menjaga, melindungi. Sebab gembala agung itu, gembala pemelihara jiwa itu sudah berkorban nyawa untuk keselamatan domba-dombanya. Itu sebabnya dari sini kita bisa melihat betapa perhatian Tuhan itu kepada kita, saudara sekalian, ya, perhatian Tuhan itu kepada kita. Kepada Pergamus dia tampil sebagai pedang yang tajam, ya, pedang yang bermata dua. Pedang yang tajam dan bermata dua itu, ya, untuk apa? Untuk supaya firman yang keras, pedang yang tajam, pedang yang bermata dua itu satu. Untuk apa? Untuk supaya betul-betul menolong kita, satu. Firman yang keras, yang tajam itu, firman yang, ya, firman pengajaran sungguh-sungguh, satu, membentengi kehidupan kita untuk kita tetap percaya dan yakin. Ya, di dalamnya ada janji yang begitu luar biasa. Sekalipun berada di takhta iblis, maka firman itu sanggup untuk menolong dan melindungi, menjaga kita untuk kita tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Ya, sepenuh kepada Tuhan. Sekalipun kita juga menyadari suatu posisi kita, keadaan kita bagian domba yang siap untuk disembelih sekalipun. Tapi justru di saat itulah, maka kesempatan untuk setiap domba itu, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa menanduk karena tidak ada tanduk, satu. Tapi yang dia bisa lakukan hanya berserah kepada Tuhan, hanya bisa menyembah kepada Tuhan. Penyerahan itulah yang didengar oleh Tuhan, yang didengar, ya, oleh Tuhan. Ya, setiap tangisan atau yang bisa dilakukan domba itu hanya mengembek, saudaraku. Embek itu suatu suara tangisan atau suara doa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan itu, dan Tuhan itu melihat seperti Israel, keluh kesah dari bangsa Israel didengar oleh Tuhan, sampai Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Contoh yang lain, ketika Musa itu masih bayi, saudara, sebab di saat itu juga dia dalam ancaman, bagaimana Fir'aun itu memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan orang Yahudi, saudara. Maka sungguh-sungguh luar biasa, dua orang tua dari Musa ini bersepakat, ya, untuk ngintirke, ya, untuk melarutkan Musa ini, dan dibuatlah semacam keranjang begitu, lalu taruh di dalamnya, dilarutkan di Sungai Nil, saudara. Dan Tuhan itu juga tidak membiarkan, sebab Tuhan punya rencana yang besar kepada Musa ini. Maka di saat itu Tuhan memakai putri Fir'aun ini, ya, memakai putri Fir'aun ini. Dia mengambil bayi Musa itu, ketika dia membuka dari keranjang di mana Musa berada itu, dan Musa itu menangis. Dan kita lihat satu, tangisan Musa ini kita bisa melihat, ya, menimbulkan belas kasihan Tuhan, ya, menimbulkan belas kasihan putri Fir'aun ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan hati yang penuh belas kasihan kepada putri Fir'aun ini. Untuk apa? Untuk dia bisa mengambil anak ini, dan pada akhirnya Musa diambil anak angkat, saudara. Dan sungguh-sungguh pada masa depannya, waktu dia dewasa, maka dialah yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi di hari-hari ini, saudara, tangisan kita, seruan kita, di satu sisi untuk menghadapi dunia dan dengan segala kejahatannya ini, saudara, tapi di sisi lain kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah Dia itu melupakan kita. Apalagi kita ini sebagai anak-anak Tuhan di zaman akhir ini, kehidupan anak-anak Tuhan yang ditebus dengan darahnya sendiri, dengan darah yang mahal, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan, dan kita dikaitkan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus ini. Saya punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu dinyatakan kepada kita semua. Puji Tuhan, untuk saat-saat ini, di hari-hari ini, saudaraku, bagaimana kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti berulang-ulang kali saya mengatakan, keadaan yang semacam ini, keadaan yang penuh dengan kejahatan, di mana terjadi pemberontakan, terjadi hal-hal yang tidak diingin, kebencian yang menyangkut banyak hal terjadi, saudaraku. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan yang demikian. Apakah kita tetap maju untuk kita bisa beribadah, tetap maju untuk kita tetap sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan, sebagai utusan-utusan Tuhan, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa itu masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Atau sebaliknya, dengan keadaan yang kita hadapi, kita alami ini, membuat nyali kita semakin ciut, semakin takut, dan pada akhirnya sungguh-sungguh kita akan menjadi kehidupan gagal. Maka Rasul Paulus dalam suratannya mengingatkan kepada kita, saudara sekalian, mengingatkan kepada kita di hari-hari ini, hari sudah jauh malam. Dalam suratan Roma, atau lebih baik kita membaca suratan Roma, untuk kehidupan kita di hari-hari ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mengingat kita sebagai orang-orang yang sudah ditolong, dan Tuhan percayakan satu tanggung jawab untuk kita bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan. Maka dalam suratan Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 dan seterusnya, dan 13, 12, dan 13, kita akan membaca. Roma 13 ayat 12, Paulus mengingatkan kepada kita, di samping kita banyak menghadapi hal-hal seperti tadi yang saya jabarkan itu, tetapi Tuhan juga mengingatkan lewat Rasul Paulus. Roma pasal 13 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Kemarin kita mendengar, saudaraku, bahwa kita harus berjaga-jaga. Entahkah dia datang itu menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Dan di sini Paulus menyebutkan hari sudah jauh malam, sudah tengah malam atau larut malam, telah hampir siang. Artinya ini adalah larut malam, tengah malam, larut malam. Jadi kata-kata tengah malam atau larut malam atau jauh malam ini menunjukkan kepada kita, kegelapan dunia ini semakin gelap, semakin pekat, semakin gelap, telah hampir siang. Jadi ini telah hampir siang itu artinya ini kita diperhadapkan hampir siang, fajar menyingsing, hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tetapi sebelum kita masuk, sebelum masuk kita hampir siang ini atau kedatangan Tuhan yang kedua kali ini,
maka kita sedang diperhadapkan yang mananya hari sudah jauh malam, tengah malam atau dini hari, gelapnya gelap itu. Inilah keadaan kita sekarang ini, saudara sekalian. Dunia yang semakin gelap ini penuh dengan kenajisan dan kejahatan yang coba bagikan kegelapan yang pekat ini, saudara sekalian, bisa mengganggu aktivitas kita, terutama bisa mengganggu ibadah dan pelayanan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Maka lanjutnya, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, Tuhan mengingatkan lewat Paulus, kamu sudah berada di suatu hari, waktu yang sudah jauh malam, tengah malam, atau dini hari. Maka yang perlu kita perhatikan adalah untuk supaya kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Ini kita tinggalkan. Meninggalkan atau melupakan. Kita tinggalkan yang di belakang untuk kita menatap masa depan. Paulus juga mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Ini penting. Kita tinggalkan kegelapan itu. Kita tinggalkan masa lalu dengan segala dosa dan kejahatan itu. Dan kita mengarahkan diri kita ke depan, di mana di hari-hari ini Tuhan sedang percayakan suatu ibadah, suatu pelayanan kepada kita. Dan Tuhan kaitkan kita dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Saudara sekalian, ya, saya akan marilah kita hidup dengan sopan. Jadi mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Inilah kegelapan itu, kita tinggalkan ini. Perbuatan kegelapan ini kita tinggalkan semua, untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang terang. Perbuatan-perbuatan yang terang adalah perbuatan-perbuatan kebajikan yang sudah diajarkan oleh firman Allah. Di satu sisi kita dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, kita dipercayakan untuk memberitakan kabar ini, tetapi yang harus kita ingat, saudara sekalian, jangan cukup kita puas kalau kita dipercayakan pelayanan ini. Jangan puas kita dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan keselamatan, pendamaian, bahkan sampai pun kita dikaitkan dalam pembangunan tubuh. Tetapi yang harus kita ingat, jangan kita hanya bekerja, tetapi ternyata diri kita tidak terkait dengan pembangunan tubuh Kristus ini. Tapi kita bisa menyampaikan berita tentang pembentukan tubuh Kristus, tapi kita sendiri tidak terkait, maka akan menjadi sia-sia. Di satu sisi, kita juga harus memberitakan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang lebih besar ini. Tapi di sisi yang lain, jangan kita melupakan diri kita. Sekali lagi, kita boleh bersemangat untuk melayani Tuhan, tapi jangan karena pelayanan itu lalu kita melupakan diri kita.
Sebab ada ayat mengatakan saudaraku, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 saudaraku. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini Rasul Paulus lagi mengingatkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara sekalian. Jangan sampai kita melayani tapi justru kita akhirnya tersingkir atau terbuang. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-24 lebih baik kita baca. Ayat 24 ini mengingatkan kita, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita harus semua lari, mengambil bagian dalam kegiatan itu. Jangan kita hanya bisa menyampaikan, tapi kita tidak mau juga ikut berlomba. Sibuk untuk menyampaikan berita yang besar ini, saudaraku. Ya, tapi kita lupa diri kita. Ingat, sehingga kamu memperolehnya. Atau karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi jangan sampai kita menjadi penonton, apalagi menjadi juri. Ya, nggak usah kita semacam itu. Nggak usah menjadi juri, nggak usah menjadi penonton yang banyak komentarnya. Biasanya penonton itu kadang-kadang komentarnya melebihi, ya, lebih daripada pinternya itu, seolah lebih seperti pemain, saudara. Ya, ini kita lihat, ya, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi masing-masing kita harus menerjunkan diri kita untuk masuk dalam gelanggang, untuk masuk dalam kegiatan pembangunan tubuh Kristus ini. Jangan ada satupun yang jangan ada satupun yang kita tidak memperhatikan ini, satu ya. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, dalam pertandingan mereka melakukan itu sampai berjerih lelah, harus berlatih. Mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun suatu untuk menghadapi satu pertandingan itu. Dan diingatkan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya. Atau saya ulangi suatu. Tiap-tiap ada 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau mereka seorang pelomba di dunia ini aja, dia melakukan dalam begitu rupa, mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan, mana yang boleh, mana yang tidak, begitu rupa hanya untuk memperoleh mahkota atau mahkota yang fana di dunia ini satu. Mereka begitu gigihnya, tapi kadang kita kalah dengan mereka. Itu sebabnya ayat ini mengatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini kelebihannya. Sehebat-hebatnya mahkota yang fana itu, trofi atau apa, piala atau apa, itu tetap dunia. Tetapi kita bekerja, kita melayani Tuhan ini, kita dipercayakan ini bukan untuk menjadi mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Itu sebabnya Rasul Paulus dia mengingatkan kembali dalam tulisannya dalam 2 Timotius pasal yang keempat, saudaraku. Ya. 2 Timotius pasal keempat
dia bersaksi, ya dia menyaksikan. Ya, dalam tulisannya dia mengatakan ayat yang ke-6, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Lah, dia tadi menulis dalam 1 Korintus 9 sebagai pelomba, tapi dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Maka ini juga berlaku untuk kita. Itu sebabnya biar kita perhatikan, kita beribadah, kita melayani ini satu, bukan untuk mencari atau ingin memperoleh mahkota yang fana, bukan. Tapi mahkota yang abadi, seperti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang merindukan kedatangannya. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, di satu sisi kita harus menerima kepercayaan Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan, saudara sekalian. Tapi jangan lupa untuk kita tetap melatih diri kita. Jangan sampai kita justru melupakan diri kita. Ayat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja meninju. Jadi tujuan ibadah, tujuan pelayanan itu harus jelas. Ya, disebutkan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, atau bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi ibadah pelayan kita ini harus kita pastikan tujuannya apa. Apakah kita hanya ibadah lain hanya untuk mencari popularitas, mencari kepujian, untuk supaya disanjung, untuk supaya mendapatkan perkara-perkara jasmani. Kalau sampai tujuannya itu, maka kita bukan melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan, melayani yang lain. Dan itu sebabnya Paulus dia mengatakan, ya, bukan sembarangan berlari tanpa tujuan, dan petinju yang sembarangan saja meninju, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, sendiri di satu sisi kita juga harus menyaksikan cintanya Tuhan, tapi di sisi lain kita harus senantiasa melatih tubuh kehidupan ini, sampai kita bisa menguasai tubuh kehidupan ini. Untuk apa? Ayat selanjutnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini merupakan suatu peringatan yang Tuhan nasihatkan kepada kita lewat Rasul Paulus. Dan bagi Paulus, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan seterusnya tadi, sudah jelas, sudah pasti. Dia sudah mencapai tujuan yang pasti. Ya, dia sudah mencapai tujuan yang pasti. Sudah mengakhiri garis akhir. Dan siap untuk bisa menerima hadiah. Itu sebabnya biar kita juga merindukan semacam itu.
ayat yang terakhir tadi disebutkan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, sangat-sangat tidak baik, ya sangat-sangat tidak benar kalau kita memberitakan berita orang lain diselamatkan, kita justru ditolak. Wah, ini merupakan satu kerugian yang besar buat kita. Itu sebabnya biarlah kita ini, setiap kehidupan kita pada sore malam hari dalam ibadah PA ini, apa yang sudah kita baca ini kembali mengingatkan kita ini diutus oleh Tuhan. Ya, kita ini kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Sekalipun itu juga tidak mudah. Tadi awal saya mengatakan kita diutus di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Tuhan juga selalu memberikan suatu pertolongan. Ya, Allah yang setia itu dia tidak pernah membiarkan kita. Dan dia selalu saja memberikan jalan keluar untuk kita bisa melalui setiap masalah-masalah yang khususnya menyangkut tentang ibadah dan pelayanan kita. Asal kita merindukan. Dan Tuhan masih terus ingin mengutus kita. Masih terus ingin mengutus kita untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kemarin kita belajar kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi selanjutnya saya ingin membawa kita. Ya, Tuhan berkuasa untuk mengutus siapapun juga, saudara sekalian, yang Dia kehendaki. Sekarang kita akan belajar dalam Mazmur pasal 104. Mazmur 104, saudaraku, kita akan membaca Mazmur 104. Ya, kemarin kita ditunjukkan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi kita lihat sekarang kita diutus sebagai apa sekarang ini. 104, saudaraku, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Tapi pokoknya ayat yang ke-4. Jadi dalam perikopnya ditulis kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ini menunjukkan kepada kekuasaan Tuhan, hak prerogatif Tuhan untuk bisa memakai siapa saja dan sebagai apapun juga. Saudara sekalian, kita akan baca ayat pertama dan intinya ayat yang keempat. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Jadi karena Dia berkuasa, saudara sekalian, maka Dia juga yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Sekarang perhatikan ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhanmu. Angin sebagai suruhanmu, yang membuat angin menjadi utusan-utusan, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Dengan kata lain, saya ingin menunjukkan, kalau kemarin kita belajar tentang anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala, maka malam hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar sebagai utusan-utusan Tuhan atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seperti angin dan seperti api yang menyala. Jadi ini angin ini sebagai suruhan-suruhan, sebagai pelayan-pelayan.
Jadi pelayan Tuhan, jadi kita ini akan dijadikan oleh Tuhan seperti angin untuk menjadi pesuruh, menjadi suruhan-suruhanmu, menjadi pelayan-pelayanmu untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, adalah orang yang diutus Tuhan adalah seperti angin dan api yang menyala. Kalau kita simpulkan dalam ayat ini, jadi pelayan-pelayan Tuhan atau orang diutus Tuhan ini adalah seperti angin dan api yang menyala. Ya, mungkin kita tetapi tidak mengapa. Kita simak baik-baik. Pelayan-pelayan Tuhan bagaikan angin dan api yang menyala. Sekarang kita akan pelajari yang pertama, yaitu pelayan Tuhan seperti angin. Jadi pelayan Tuhan itu digambarkan angin sebagai suruhan-suruhanmu, sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan seperti angin. Tandanya apa? Ini saya betul-betul mendapatkan suatu pelajaran, saudara. Saya bolak-balik saya membaca ini. Ternyata setelah saya melihat di dalamnya itu belum seperti apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita melayani Tuhan itu hanya karena supaya mencari sesuatu. Bahkan kita melayani Tuhan itu oleh karena kekuatan kemampuan kita, oleh karena kita fasih untuk berkata-kata. Tapi kita akan belajar ketika Tuhan itu gambarkan pelayan Tuhan seperti angin ini. Tandanya apa? Pelayan Tuhan seperti angin itu tandanya apa? Tandanya adalah menghampakan diri. Menghampakan diri, kosong. Tidak ada sesuatu, hampa, kosong. Ini angin. Tandanya menghampakan diri. Coba kalau saya kembali kepada diri saya, kepada jemaat, kepada pelayan Tuhan, kepada imam-imam, ayo kita belajar ini. Mulai dari saya. Tanda dari pelayan Tuhan seperti angin ini, menghampakan diri. Merasa tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Sekalipun dikatakan ada sesuatu ada pada kita, tapi kita mau seperti angin hampa, mau menghampakan diri. Jadi menjadi seorang pelayan Tuhan, saya mendapatkan pelajaran dari sini. Maka syaratnya atau tandanya harus mau menghampakan diri. Sekalipun mungkin kita ada sesuatu yang patut kita banggakan, mungkin kita punya pendidikan tinggi, punya pengalaman, punya yang kita bisa banggakan, tapi ini berbeda. Melayani Tuhan itu berbeda. Dan seringkali bukan menghampakan diri, tapi justru seringkali kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Tadi saya mengatakan menghampakan diri itu artinya sekalipun ada sesuatu pada kita, tapi karena kita mau menjadi pelayan Tuhan seperti angin, maka yang ada itu harus kita singkirkan. Dan kita mau menghampakan diri. Nanti ada contoh yang sempurna itu. Artinya, tidak mengandalkan sesuatu yang dari diri kita maupun dari dunia, sekalipun kita punya. Ya, ini pelajaran buat saya, buat kita semua.
Menghampakan diri dari ada menjadi tidak ada, artinya tidak mengandalkan sesuatu yang dari diri kita maupun dari dunia, sekalipun kita punya, itu ada pada kita, tapi kita tidak gunakan untuk melayani Tuhan. Itu bukan itu yang terutama. Menghampakan diri ini artinya menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya, seperti domba yang siap untuk disembelih hanya bisa mengembek, hanya seperti bayi Musa yang menangis, yang menimbulkan belas kasihan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini yang Tuhan tunjukkan. Pada sore malam hari ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Saya sungguh sangat tertemplak. Kenapa? Saudaraku, sebab saya harus menyadari seringkali kita terbalik. Bukan tangisan kita kepada Tuhan, bukan penyerahan kita kepada Tuhan, tapi justru yang kita andalkan adalah kehebatan kita. Merasa diri bisa dan mampu. Yang lebih celaka lagi, kita tidak ada sesuatu dalam diri, tapi kita seolah-olah ada sesuatu. Ini yang terjadi. Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Biar Tuhan utus kita sebagai pelayan Tuhan. Bagikan angin ini menjadi suruhan Tuhan. Yaitu kehidupan-kehidupan yang menghampakan diri. Merasa tidak ada sesuatu. Diri tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Tidak ada sesuatu, tapi Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita. Ya, ini suatu keajaiban. Kita tidak ada, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Seperti Alkitab mengatakan, di saat aku lemah, maka di situ aku kuat. Kenapa? Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mau menghampakan diri, menghampakan diri, kita tidak ada sesuatu, maka Tuhan yang akan mengisi. Yang lalu, ya bumi itu kosong, Tuhan mengisi. Ketika kita betul-betul menghampakan diri, maka Tuhan yang akan mengisi itu. Yang seringkali tanpa kita sadari, ini juga mengingatkan saya, saudara. Dalam ibadah, dalam pelayanan, tetapi kita merasa diri benar. Orang lain salah semua. Aku yang paling benar, aku yang paling murni. Yang lain semua tidak murni. Jangan begitu. Itu bukan plan Tuhan seperti angin itu. Plan Tuhan yang seperti angin ini, kita mau menghampakan diri. Kita ingat cerita tentang pemungut cukai dan orang Farisi dalam ibadah, dalam pelayanannya. Ya, ini cerita yang sangat luar biasa, tetapi ini menjadi suatu gambaran. Yang satu ingin beribadah, ingin melayani Tuhan, tapi dengan cara membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Ini contoh nyata, saudaraku. Seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang imam, bahkan ya kita semua sedang jemaat, saudaraku. Contoh seorang yang ingin beribadah kepada Tuhan,
tapi dengan cara membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Ini orang Farisi. Tapi contoh yang lain pula adalah pemungut cukai. Dia rasa tidak layak. Dia pun tidak berani menengadah ke langit. Tidak merasa diri itu layak. Dia menundukkan kepada dan menepuk dadanya. Dan dia hanya mengatakan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Dengan hati yang jujur. Memang demikian keadaannya. Tidak seperti orang Farisi ini. Yang dia merasa punya sesuatu. Atau kita baca ya. Kita baca lebih baik. Sebab ini ya PA, suatu mesti kita ada bukti-bukti supaya kita bisa tidak salah, suatu ya, tidak salah. Hanya sedikit, tapi tidak mengapa. Saya akan baca saja, suatu ya. Nanti sudah simak. Lukas pasal 18 ayat 9. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada ibadah pelayanan satu, tapi betul-betul kita bisa melihat ibadah melayani dengan kekuatan diri sendiri, merasa diri mampu, merasa diri kuat, merasa diri hebat, suatu ya. Nah, kita lihat saudara sekalian, saya teruskan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa. Ini jelas. Kalau ini digambarkan sebagai seorang pelayan, bukan pelayan Tuhan yang seperti angin. Karena dia tidak menghampakan diri, tidak mengosongkan diri. Hatinya penuh dengan kebenaran diri sendiri. Rasa diri bisa, rasa diri mampu, dan macam-macam. Bahkan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Lalu juga bedakan pemungut cukai ini. Dia menghadap Tuhan dengan rasa tidak layak. Karena dia mengaku, ampunilah aku orang berdosa. Tapi kita lihat, kalau kita datang dengan rasa tidak layak di hadapan Tuhan, jangan kita merasa layak. Merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melayakkan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan menghampakan diri, maka Tuhan yang akan mengisi. Ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Jadi dia dilayakkan oleh Tuhan. Dia diisi oleh Tuhan. Diisi dengan kebenaran. Saudara sekalian, dia dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, bahkan pulang. Dia katakan, orang ini dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ini
Tuhan ingatkan kepada kita semua, baik hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, dan pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam dan seluruh sedang jemaat. Sebab barang siapa meninggikan diri, merasa diri layak di hadapan Tuhan, merasa diri ada di hadapan Tuhan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ini pelajari sungguh-sungguh menemplak diriku, menemplak diri kita semua. Jangan ada di hadapan ketika kita menghadap Tuhan, apalagi Tuhan mau pakai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kita menjadi pelayan Tuhan seperti angin ini yang menghampakan diri. Jadi menghampakan diri itu artinya tidak mengandalkan sesuatu dari diri kita maupun dari dunia sekalipun kita punya. Yang kedua, tandanya adalah merendahkan diri dan taat. Jadi ini ciri atau tanda pelayan Tuhan seperti angin ini, menghampakan diri. Yang kedua, merendahkan diri dan taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nomor 1, merendahkan diri dan taat. Nomor 1 kepada Tuhan. Dan penggembalaan di sana ada gembala, ada bagian-bagian, ada koordinator-koordinator. Kita belajar di sana merendahkan diri, belajar taat kepada orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin. Ya, jangan kita abaikan. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menerima pekerjaan pembentukan tubuh Kristus ini, biarlah kita semua mau menghampakan diri, mau merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. Sekarang saya akan menunjukkan contoh yang sempurna itu, yang Tuhan contohkan untuk kita. Paulus dia menuliskan ini dalam suratan Filipi pasal yang kedua, saudara. Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua. Kita akan melihat satu, betapa teladan yang sempurna ini adalah bukan manusia siapapun juga, satu, tapi justru adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-6 mulai. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ke-6 mulai. Contoh teladan seorang yang menghampakan diri. Ya, dari ada menjadi tidak ada. Sekalipun dia ada, tetapi dia betul-betul mengosongkan diri. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi pribadi Yesus ini, yang walaupun wujud Allah, jadi rupa Allah itu sama dengan wujud, yang walaupun dalam wujud Allah atau rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia wujudnya Allah, dan wujud pribadi Allah itu sendiri, tapi dia tidak mempertahankan itu, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia tinggalkan semua. Dia mengosongkan, menghampakan dirinya. Mengosongkan adalah menghampakan diri. Tidak ada sesuatu yang dia pertahankan.
betul-betul dia menghampakan diri. Lanjut saya bacakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan. Ini contoh yang sempurna. Sebagai suruhan-suruhanmu. Ya. Sebagai suruhan-suruhan dalam Mazmur pasal 104 tadi, saudara. Sebagai hamba, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betul-betul dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Manusia kita ini yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harganya. Dia mengambil itu untuk apa, saudara sekalian? Untuk memberi nilai kita, untuk memberikan harga kepada kita. Ini luar biasa. Ya. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk supaya kita mempunyai harga. Kita ada nilainya di hadapan Tuhan. Ini yang dia lakukan. Ini juga yang dia contohkan kepada kita. Mengosongkan diri, menghampakan diri. Temblaan yang keras buat. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan, kita merasa diri bisa, mampu, dan semua. Tapi kita lihat contoh yang sempurna ini. Mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan pada diri Allah yang dalam Mazmur pasal 104, dia berkuasa. Dia yang berwibawa. Dia punya kuasa untuk apapun juga. Bahkan dalam Kolose pun disebutkan, dia berkuasa untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Dan surga pun dia. Tetapi di sini dia mau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi tanda pelayan Tuhan seperti angin itu, yang pertama tadi, menghampakan diri. Dari ada menjadi tidak ada. Yang kedua, merendahkan diri dan taat. Inilah pelajaran, inilah contoh yang sempurna yang Tuhan contohkan untuk kita. Untuk supaya ketika kita diutus oleh Tuhan, diberikan kepercayaan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kita sungguh menjadi seorang pelayan Tuhan yang seperti angin ini. Angin menjadi suruhan-suruhan. Menjadi seorang pelayan yang mau menghampakan diri. Tidak mengandalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, sekalipun kita ada. Dan juga tidak mengandalkan apa-apa yang ada di dunia ini, sekalipun kita punya. Tapi justru kita mau merendahkan diri dan taat, mengosongkan diri dan taat. Ini yang Tuhan teladankan kepada kita. Jika firman Tuhan pada sore malam hari ini mengoreksi kita, menemplak kita, bahkan sikap kita dalam ibadah, dalam pelayanan
seperti orang Farisi, yang merasa diri benar, membenarkan diri, ya, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Biar sore malam hari ini, ya, kita minta kepada Tuhan. Di depan kita sekarang ada perjamuan suci, ada darah dan tubuhnya Kristus, ada korbannya Kristus. Kalau itu merupakan satu kejatuhan buat kita, karena kita disadarkan oleh Tuhan, Tuhan ingatkan lewat firman Allah ini untuk kita, dan kita menyadari, maka Tuhan pun juga sanggup untuk mengangkat. Kalau dia dari surga turun ke bumi, bahkan menjadi hamba dan manusia dan taat sampai mati di kayu salib, itu hanya untuk supaya mengangkat derajat kita, menolong kita untuk menjadi kehidupan yang layak di hadapannya, yang layak di hadapannya, untuk dijadikan alat-alatnya Tuhan, untuk jadikan suruhan-suruhan Tuhan, untuk dijadikan pelayan-pelayan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Nanti kita akan lihat, jika Tuhan izinkan besok, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan seperti angin ini, ya, dia akan memberikan, dia akan betul-betul akan memberikan bau harum, memberikan bau harum. Pelayan-pelayan yang sedemikian ini akan menjadi pelayan yang menjadi kesaksian buat kita semua, buat sidang jemaat, buat orang-orang terutama yang belum mengenal Tuhan. Dia memberikan bau harum, bau sedap kepada orang, bukan bau busuk. Bukan bau busuk. Biar Tuhan menolong kita sore malam hari ini. Biar saya dan kita semua merasa ditemplak oleh firman Tuhan. Tuhan, banyak kali kita mengaku kepada Tuhan, bukan penyerahan kami, bukan tangisan kami, tapi rasa diri bisa dan mampu, rasa diri layak ini kita bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan jamah kita, Tuhan memakai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan memberikan bau semerbak bagi siapapun juga di sekitar kita, mulai dari sekitar kita sampai orang-orang lain boleh merasakan bau harum yang ada pada kita. Bukan bau harum karena kita pakai parfum, bukan itu. Itu palsu itu. Tapi bau harum ini yang dihasilkan dari kita menghampakan diri. Bau harum yang dihasilkan dari kita taat dan dengar-dengaran, merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. Kita masing-masing ada beban. Saya ada istri, ada anak-anak, ada keluarga, ada orang tua, ada jemaat yang bisa melihat saudara sekalian. Dan kita semua, kita di sekitar kita. Kalau orang tua ada anak-anak, kalau istri ada suami, sebaliknya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, ada keluarga semua. Tuhan mau pakai kita, ya, untuk memberikan satu bau yang semerbak itu. Angin dia akan membawa bau yang harum. Kalau dalam kita ada bau harum, maka bau harum itu akan semerbak. Tapi kalau bau busuk,
maka bau busuk itu juga yang akan dibawa oleh angin. Ya, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Tuhan. Kita manfaatkan ini. Bagi yang ingin menggunakan, mari kita gunakan ini. Kita akan melakukan pujian dari NR nomor 322. Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan sudah Dia buktikan ketika Dia menghampakan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, ya bahkan menjadi manusia dan taat dan sampai mati di kayu salib. Ini kesetiaan Tuhan. Yesus yang telah memulai. NR 322, Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Agar indah bagimu, agar indah bagimu.
kita bersama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan dengan keadaan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, kita bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah hati kita, untuk Tuhan mau menolong kita, dan pada akhirnya Tuhan mau memakai kita menjadi suruhan-suruhan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan Tuhan yang mau menghampakan diri, mau merendahkan diri dan taat dan dengar-dengaran kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan kami. Kami sering merasa diri bisa dan mampu, mulai dari hamba ini Tuhan, dan kami sekalian. Tapi malam hari ini sungguh-sungguh Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, untuk kami belajar menjadi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, yang mau menghambakan diri, dan mau merendahkan diri dan taat dan dengar-dengaran kepada Engkau terutama. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mau memakai kehidupan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan di sana Tuhan, upah juga sudah Engkau siapkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, ampuni kami, sucikan hati kami, untuk supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang layakkan kami Tuhan, dan terima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut dan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan pergunakan perjamuan suci ini, tubuh dan darahnya Kristus ini. Kita persiapkan, dan nanti kita akan bersama-sama mengangkat tubuh dan darahnya Kristus setelah kita doakan kepada Tuhan. Ya, kita siapkan, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh darahnya Kristus di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk lawatan-Mu, untuk daging-Mu, untuk tubuh-Mu Tuhan, menjadi makanan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah menolong kita lewat firman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah menyatakan Tuhan kekurangan, kelemahan kami. Engkau sudah menyatakan kesombongan kami, rasa diri bisa dan mampu kami Tuhan. Dan Engkau mengajarkan firman-Mu dengan luar biasa. Dan bahkan pribadi-Mu sendiri contoh teladan yang sempurna sudah Engkau nyatakan Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertukik dalam hati kami, memberkati kami, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah kita dalam ibadah PA ini, kiranya memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, jadwal ibadah kita, mohon perhatiannya, jadwal ibadah kita. Ya, untuk besok hari Kamis ada ibadah doa penyembahan, saudaraku. Doa penyembahan ya, jam 5:30 sore tepat, yang nanti akan dilanjutkan ibadah raya pada hari Minggu. Dan juga nanti ibadah PA pada hari Rabu semacam sekarang ini. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan saya mohon atau meminta kepada saudara sekalian untuk tetap kita memperhatikan jam-jam ibadah kita. Satu, memperhatikan jam-jam ibadah kita. Ya, biar kita tekuni ibadah yang sederhana ini, tapi jangan kita sederhanakan. Cara ibadah yang sederhana yang Tuhan izinkan kita harus hadapi, alami ini sementara masih pandemi ini, selaku upaya dari penggembalaan GKGM untuk supaya jemaat Tuhan tetap terpelihara oleh firman Tuhan. Dan itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan, ya, di samping kita memperhatikan jam-jam ibadah kita, tapi terutama untuk kita berdoa kepada Tuhan, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah melalui hamba Tuhan, melalui gembala, melalui saya yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat di GKGM ini. Ya, Tuhan percayakan untuk supaya betul-betul jemaat akhirnya, ya, bukan saja kita memenuhi kewajiban ibadah, tapi betul-betul situasi yang semacam ini kita tetap eksis, tetap kita menggunakan waktu, ya, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam-imam yang terkait dengan ibadah GKGM ini kita tekuni. Sekalipun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi lewat ibadah-ibadah ini kita bisa bertemu. Utama kita bisa bertemu dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Juga jangan melupakan prokes, ya, protokol kesehatan tetap kita jaga, tetap kita taati, ya, sampai sejauh mana nanti Tuhan berkehendak untuk kita bisa beribadah dengan tatap muka. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk kita semua, juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melawat kami Tuhan dalam ibadah PA ini. Bahkan firman dan perjamuan suci sudah Engkau
nyatakan kepada kami dan kami boleh merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada sore malam hari ini. Kami kembali menyerahkan diri kami ke tangan Tuhan. Terutama hamba berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM maupun yang ada di Tridorejo, Pondok Chandra, Gunung Sari, di tempat-tempat yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Engkau juga tahu keadaan dari sidang jemaat-Mu semua. Sidang jemaat yang dalam masalah persoalan tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam proses pemulihan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara kami Tuhan, yang juga di hari-hari membutuhkan atau mencari pekerjaan, biar Tuhan membuka jalan. Yang merintis pekerjaan, Tuhan juga memberkati, dan Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga ada di sana menolong dan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tetap satukan kami dalam persekutuan ini Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu semua. Kiranya Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, sampai pun pejabat negara di pusat sampai pun daerah. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk dimampukan untuk melakukan tugas mereka masing-masing Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sebab kami meyakini bahwa semua pemerintahan ini berasal dari Engkau. Pasti Engkau juga akan mengatur segala sesuatunya. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak ketebusan-Mu, mengganggu sidang jemaat-Mu, mengganggu bangsa kami dalam bentuk apapun juga, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lama. Sebentar kami akan berpisah satu dan lain ya Tuhan. Kiranya sekalipun mungkin kami berjauhan, dimanapun sedang jemaat berada, tapi sesungguhnya kami dekat di dalam doa, dekat dalam hati kami Tuhan. Sekarang kami menyerahkan diri kepadamu, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, ya rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.